Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat berjumpa di ibadah doa Rabu Gereja Baptis Pertama Bandung. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh, mari kita merenungkan setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 7 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi." Bapak, Ibu dan saudara-saudari, mari kita akan bernyanyi bagi Tuhan kita. Kita mau menyembah, kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Pujian ini, mari kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Pada sore hari ini Tuhan, atas setiap kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami.
Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk memuji, untuk menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan menyertai kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga kami akhiri, biarlah Tuhan yang terus menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan pujian, Kekuatan Hatiku. Dalam kelemahanku, kekuatan
Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Sehat semua ya. Terima kasih tadi puji-pujian yang dibawakan anak-anak mahasiswa STPB. Bersyukur ya kita sampai saat ini masih ada di dalam perlindungan Tuhan karena kemurahan Tuhan itu luar biasa dari kita ya. Puji Tuhan, kita harus senantiasa bermazmur karena judul tema pada sore hari ini saya beri judul bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Tapi sebelumnya saya masuk di dalam tema yang berjudul bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Saya mau mencoba menjelaskan kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur ini terdiri dari 5 kitab. Dari 150 ayat dibagi 5 kitab. Kitab ke-1 dari Mazmur 1 sampai 41, kitab kedua dari Mazmur 42 sampai 72, dan kitab ketiga dari Mazmur 73 sampai 89, kitab keempat Mazmur 90 sampai 106, dan kitab kelima dari pasal 107 sampai 109. Ini luar biasa kitab Mazmur ini. Nah, kita sekarang sudah sampai di ujung kitab kelima. Bahkan 147, 148, 149, 150 selesai Mazmur ini. Nah, kitab Mazmur ini yang akan kita renungkan pada sore ini adalah akhir kitab bagian kitab kelima ya, yaitu kitab Mazmur 147. Tujuan kitab Mazmur 147 adalah pujian diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati sanubari manusia dalam hubungannya dengan Allah. Bahkan ada beberapa mazmur yang digambarkan atau digambarkan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Kata lain, kitab Mazmur adalah juga kitab nubuatan. Karena banyak nubuatan juga di dalam pasal-pasal kitab Mazmur ini. Pada Mazmur 147 terdiri 20 ayat. Ini saya membagi 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari ayat 1 sampai 6. Bagian kedua nanti terdiri dari ayat 7 sampai 11. Dan bagian ketiga terdiri dari ayat 12 sampai 20. Nah, tema Mazmur ini saya tadi sudah katakan berjudul bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau Allah yang benar satu-satunya di dalam Kristus yang telah Engkau utus. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu kebaikan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mengingat senantiasa akan segala kebaikan Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala pikiran hati kami keluar dari mulut kami. Oleh karena kuasa Roh yang memimpin setiap kita. Kami percaya Tuhan, hamba yang lemah ini, biarlah Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan pemahaman, pengertian, sehingga kami boleh terus bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, bagian pertama terdiri dari ayat 1 sampai 6 dengan bersyukurlah. Saya akan bacakan, Mas Dodi juga bisa menayangkan Mazmur 147 bagian yang pertama ayat 1 sampai 6. Ya, saya akan bacakan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji. Ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem, Dia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercederai. 3,
Dia menyembuhkan orang yang patah hati, yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bagian pertama dikatakan di situ, haleluya, sungguh besar, haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah. Kita itu baik, bahkan indah, layak hidup. Memang kita diciptakan oleh Allah, hendaklah senantiasa bermasmur. Hendaklah kita bernyanyi, bersyukur karena jasa kebaikan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita diciptakan sesuai dengan tema bersyukurlah senantiasa atas segala kebaikan. Bermasmurlah kita. Mazmur 147 ini dengan Mazmur 145, 146 itu ada paralel. Di sana dikatakan mari memuji, tetapi di Mazmur 147 ayat 1 ini dikatakan pemazmur mendorong kita hendaklah senantiasa bermasmur. Jadi luar biasa ya, pemazmur ini kenapa alasannya mereka harus sungguh bermasmur bagi Allah itu yang baik, bahkan indah layak hidup. Kenapa alasannya? Saya lanjutkan. Tuhan membangun Yerusalem yang mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai. Nah, alasan pertama, kalau saya lihat, saya baca, saya merenungkan, pemazmur ini mendorong bangsa Israel hendaklah bersyukur, hendaklah bermasmur. Kenapa? Karena Yerusalem yang telah lama ditinggalkan oleh bangsa Israel di dalam pembuangan mereka selama 70 tahun. Disinilah ketika mereka kembali, Yerusalem dibangun kembali dan orang-orang Israel yang tercerai dikumpulkan. Luar biasa. Maka pemazmur mendorong kepada Bani Israel hendaklah bermasmur. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mungkin mereka ketika mereka ada di dalam pembuangan pada zaman itu, mereka patah hati, mereka kecewa, banyak kekecewaan yang mereka alami. Tapi kata pemazmur, Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Seringkali kita mendengar patah hati itu biasanya dialami oleh seorang pemuda yang sedang berpacaran, lalu ditinggalkan oleh kekasihnya, maka patahlah hati. Demikian juga ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babilonia. Mereka seakan-akan ditinggalkan oleh kekasih dan dibiarkan begitu saja selama 70 tahun. Tapi ketika mereka kembali dan Yerusalem dibangun, maka pemazmur mendorong. Ayo bermasmurlah, bernyanyilah, pujilah dia karena indah kekuasaan. Ia menyembuhkan orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Itulah menggambarkan suatu kekuasaan Allah. Ia bisa menciptakan bintang-bintang di langit dan menyebut nama-nama satu. Berbeda dengan orang, ada sebuah ilustrasi berbeda dengan orang yang menciptakan jam atau sebuah jam. Ketika jam itu sudah diciptakannya, dijadikannya jam itu, mereka membiarkannya begitu saja jam. Tetapi berbeda dengan Allah kita yang hidup. Ketika kita diciptakan oleh Allah, kita bukan dibiarkan begitu saja, tetapi kita dipelihara. Bahkan itulah kekuasaan Allah. Dia bisa menghitung benda-benda di langit satu persatu. Bukan seperti
Orang yang membuat jam, ketika jamnya selesai, dia sendiri tidak tahu komponen-komponen apa yang dipasang. Dan dia lupakan begitu saja. Berbeda dengan Allah yang hidup. Besarlah Tuhan kita, berlimpah-limpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Luar biasa. Kekuatannya berlimpah-limpah. Kebijaksanaannya tak terhingga. Kita mengingat kalau kita setiap bangun pagi, saya selalu berdoa. Bahkan mungkin saya bangun lebih awal dari keluarga saya. Saya setiap hari bangun kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4. Ketika kami bangun, kami berdoa. Kami mengucap syukur karena rahmat Tuhan yang setiap hari baru bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Itulah Mazmur 147 ayat 1 sampai 5. Kita lanjut ke bagian kedua, Mazmur 147. Di bagian kedua ini ada ayat 7 sampai 11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Kalau tadi di ayat 1 dimulai dengan bermazmurlah, sekarang juga di bagian kedua, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Luar biasa, kita mulai dengan bermazmur. Karena alasan-alasannya tadi sudah jelas, Bani Israel telah kembali kepada kota Yerusalem yang dibangun oleh Allah. Pemazmur mendorong untuk bangsanya. Bermazmurlah, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Mereka mengingat akan kebaikan. Dan mereka tidak melupakan kekuasaan Tuhan ada di dalam Bani Israel. Lanjut pada ayat ke-8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Pemeliharaan Tuhan sudah jelas. Dia menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Luar biasa Tuhan memberikan suatu kepedulian bagi umatnya. Dia menyediakan hujan bagi bumi dan menumbuhkan rumput. Kita lanjut ke ayat 9. Dia memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ya, kita seringkali dengar suara gagak itu memanggil-manggil. Nah, kira-kira dia memberikan makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak. Luar biasa. Tuhan bukan saja memelihara manusia, tetapi memelihara hewan ciptaan. Dia menumbuhkan rumput di gunung, dia memberikan makanan buat hewan. Itulah kasih setia Tuhan. Maka kita harus bersyukurlah senantiasa atas segala kebaikan. Kita lanjut. Mazmur 10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini menggambarkan suatu zamannya pada waktu zaman informasi ini. Kuda ini adalah satu kendaraan untuk berperang. Berbeda dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang kendaraan berperang bermacam-macam. Ada pesawat, ada tank baja, ada kapal laut. Berbeda-beda. Tetapi pada zaman itu kudalah yang menjadi andalan mereka. Kegagahan kuda. Karena hanya satu kendaraan berperang pada zaman itu adalah hanya kuda. Dia tidak senang kepada kaki laki-laki. Nah, di sini menggambarkan Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong. Orang yang congkak, yang berkuasa selalu menyombongkan diri dengan kegagahan. Seperti digambarkan kegagahan kuda. Tuhan tidak senang. Tuhan akan senang kepada orang-orang yang rendah. Kita lanjut ke ayat 11.
Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Inilah Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya takut kepada Dia. Dia selalu mengingat kebenaran-kebenaran Tuhan yang Dia lakukan, yang Dia jalani hidupnya sesuai dengan kebenaran. Nah, itulah Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita senang tahu, bawakanlah senantiasa setiap segala aktivitas kita berharap akan kasih setia. Saya sudah tidak muda lagi, dan saya semakin mengerti Tuhan selalu menyertai saya. Setiap beraktivitas sebelum saya berangkat dari rumah, saya mohon bimbingan tuntunan Tuhan, bahkan dijauhkan dari segala bahaya, segala penyakit. Terlebih zaman sekarang ada satu penyakit pandemi corona yang belum selesai. Kita tidak tahu kapan ini selesai, tapi biarlah kita berharap akan kasih setia. Kita berdoa, memohon pertolongan, perlindungan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kepada siapa kita akan mengandalkan? Kepada manusia tidak mungkin. Tapi kita harus mengandalkan kepada kasih setia. Itulah yang saya lakukan hari demi hari. Karena saya sudah tidak muda lagi. Saya sering memikirkan dulu sebelum terjadi pandemi COVID-19 ya mulai 2017, 2018 kita ke gereja, kita sama-sama bermazmur, memuliakan Tuhan di rumah Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu akan terjadi seperti itu. Kejadian COVID-19 ini betul-betul terus terang hati nurani saya agak sedikit kecewa. Kenapa? Karena saya tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman di gereja. Maksudnya ketemu, tatap muka, mengobrol seperti biasa. Seperti terjadi di tahun 2017, 2018, 2019. Sudah terjadi COVID-19. Inilah ada satu kegalauan di dalam itu. Tetapi ketika saya merenungkan kembali, betapa setia kasih hati, kekecewaan itu hilang dari saya. Dan saya senantiasa bersyukur senantiasa kepada Allah karena segala kebaikan. Kita lanjut ke Mazmur 147 ayat 1. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Nah, pemazmur sekali lagi mendorong Bani Israel untuk memegahkan Tuhan. Pujilah Allah, hai Sion. Nah, ketika kita juga sekarang mengalami masa pandemi ini, tetap megahkan Tuhan, hei sahabat-sahabatku, megahkan, pujilah Allahmu. Kita jangan kalah. Ini sesuai dengan pemazmur mendorong kita untuk tetap memegahkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang hidup. Jangan sampai kita lupa, lalai, akhirnya kita tidak memegahkan Tuhan, tidak memuji Allah. Kita harus senantiasa bersyukur atas segala kebaikan. Kita lanjut ayat. Nah, ini bagian yang ketiga dari mulai ayat 12 sampai 20. Megahkan Tuhan. Kita lanjut ya ke bagian ketiga ini, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Walaupun dalam keadaan susah, kita berharap kepada Tuhan. Pasti. Kalau saya ingat itu palang pintu gerbangmu itu ya, saya mengingat waktu saya di kampung itu punya orang tua punya toko. Pintu itu selalu ditutup dengan palang pintu. Pintunya ditutup, di belakangnya ada palang pintu. Nah itulah maksudnya palang pintu itu adalah suatu kekuatan.
Ya. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbang. Kekuatan Allah di dalam hidup anak-anak kita, keluarga kita masing-masing. Senantiasa memberkati kita. Puji Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan. Gak usah khawatir. Allah kita tahu, Allah kita peduli, dan Allah kita akan memberkati anak. Puji Tuhan. Saya juga punya anak diberkati oleh Tuhan. Satu persatu. Luar biasa. Kami di rumah tinggal bersama dengan anak-anak dan menantu dan cucu. Luar biasa Tuhan memelihara hidup kami. Kami merasa diberkati. Maka itu bersyukurlah senantiasa atas segala kebaikan. Kita lanjut ke ayat berikut. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum. Luar biasa. Kita dipelihara oleh Tuhan. Bani Israel juga dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan dengan gandum yang terbaik di daerah masing-masing. Di rumah tangga kita masing-masing. Tuhan pelihara. Bukan dengan gandum yang asal-asalan, tapi gandum yang terbaik. Kita percaya ketika kita berharap senantiasa kepada Tuhan, kita akan dicukupi. Tuhan berjanji, Tuhan dapat dipercaya karena Dia adalah Allah yang hidup. Tidak ada manusia yang bisa kita harapkan. Di dalam masa pandemi ini juga tidak ada manusia yang kita bisa harapkan. Tetapi ketika kita berharap pada Tuhan, kita akan dicukupkan. Kita akan dikenyangkan. Itulah pemazmur mendorong pada Bani Israel. Seperti kami sekarang juga merenungkan betapa hebatnya Tuhan. Karena kita dijanjikan oleh Tuhan sendiri akan dicukupi, diberkati. Kita lanjut. Ayat 15, ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman-Nya. Perintahnya sudah jelas. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Firman-Nya sudah jelas. Setiap kali kami membaca firman Tuhan, kita merenungkan. Asal kami tetap di dalam Tuhan dan firman-Nya dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan pelihara kita. Tuhan peduli sama kita. Kita percaya. Kita percaya kepada Allah. Luar biasa Tuhan kita. Kita tidak akan melupakan segala kebaikan. Jangan melupakan kebaikan. Percaya. Karena Tuhan kita sekali lagi saya katakan adalah Tuhan yang hidup. Bukan seperti Tuhan mereka yang tidak hidup. Kita lanjut ke ayat 16 ya. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti api. Ia menurunkan salju. Nah ini kekuasaan Tuhan bukan saja untuk bangsa kita yang ada di daerah tropis, tetapi Tuhan juga peduli kepada bangsa-bangsa lain di luar negara kita yang iklim tropis. Di sana ada salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti api. Dia menghambur. Kita tahu bulu domba itu sedemikian rupa, tetapi embun beku itu seperti api. Walaupun di dalam keadaan apapun dinginnya. Kita lanjut dulu ke ayat 17. Kita lanjut. Ia melemparkan air batu seperti pecahan, siapa yang tahan berdiri menghadap dinginnya. Nah, Tuhan juga peduli kepada bangsa-bangsa yang di luar negara kita, yaitu negara yang ada 4 musim ya. Kalau kita cuma 2 musim, tetapi di sana ada 4 musim. Dia juga peduli kepada bangsa-bangsa yang percaya kepada Dia. Kalau tadi dikatakan bulu domba itu, ya kita mungkin seringkali dingin ya, tapi tidak sedingin apa yang dialami oleh bangsa Eropa. Kita merasakan dingin, tetapi tidak sedingin. Mungkin kita sekarang sedang dingin hati terhadap Allah yang mengasihi kita. Tapi Tuhan berkuasa menghangatkan sehingga kita bergairah,
sehingga kita senantiasa bisa memuji bermasmur kepada Allah yang melihat. Dinginnya salju tidak bisa mengalahkan hangatnya dekatan daripada Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dia peduli bukan pada kita saja yang ada di wilayah tropis, tetapi dia juga ada di wilayah. Itulah kekuasaan Tuhan. Kita lanjut kepada ayat 18. Dia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Dia meniupkan anginnya maka air. Dengan sekejap saja Tuhan, ketika Tuhan berkehendak, dia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semua, meniup anginnya maka air. Nah, ketika kita ada di dalam kebekuan, ada kedinginan, ada kejenuhan dalam masa pandemi itu, kita harus senantiasa berdoa. Maka firman-Nya akan mencairkan semuanya dan meniupkan anginnya. Maka air itu akan mencair. Kedinginan kita kepada Tuhan tidak sehebat dinginnya yang ada di daerah Eropa yang salju itu, tetapi Tuhan menghangatkan kita, menghangatkan kembali, mengingat kebaikan Tuhan. Maka bersyukurlah senantiasa atas segala kebaikan. Kita lanjut 19. Dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Janji Tuhan kepada Yakub, karena dia adalah bangsa pilihan. Ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya tidak bergoyah. Sama, kita adalah juga anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, seperti Bani Israel kepada Yakub. Tuhan berjanji, Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya kepada Israel. Sama, Tuhan juga memberikan ketetapan-ketetapan hukumnya kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah ketetapan hukumnya kekal selama-lamanya. Dari mulai sekarang sampai kita nanti meninggal, jangan lupakan segala kebaikan. Kita lanjut kepada ayat terakhir, ayat 20. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal dia tidak dapat hukum. Karena dia tidak mengenal Allah yang benar. Dia mengenal dewa-dewa. Tetapi kita terpuji. Karena kita sudah mengenal Allah yang benar. Satu-satunya di dalam Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17. Ini luar biasa. Luar biasa. Tuhan senantiasa memberikan suatu ketetapan buat kita sekalian. Maka kita, kalau ada di dalam sakit hatian, Tuhan akan membantu. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Luar biasa. Di dalam kitab Yesaya juga Tuhan menyatakan sedemikian rupa. Buluh yang patah. Jadi ketika kita ada kegalauan hidup kita, ada kepahitan di dalam hidup kita pada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tadi katakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang kami bisa renungkan pada sore hari ini, dan renungan ini saya coba menggali dan belajar. Puji Tuhan, ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di dalam keadaan. Terima kasih Pak Edi. Kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, biarlah Tuhan firman Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada setiap kami. Ketika kami lemah, ketika kami ada kekecewaan, tetapi biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kami.
supaya kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.